Jangan lagi, jangan ganggu. Halo Kanza, lama kita nggak bertemu Kanza. Ini akibatnya kalau kamu main-main sama aku. Kanza! 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 Kanza lari, Kanza! Lu nggak usah ikut campur. Ini urusan gua sama Kanza. Kanza ponakan gua. Kalau lo macam-macam sama Kanza, lo berarti berurusan sama gua. Kanza lari! Kanza. 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 Aku mimpi, aku takut. Oke. Apa kamu cuma mimpi buruk? Sekarang kamu tenangi diri kamu, tarik nafas, istighfar. Tapi masalahnya aku mimpin Riko. Itu cuma mimpi. Riko sekarang ada di penjara. Kita aman, dia tidak bakal bisa menyakiti kita. Ya, kamu tenang. Tapi gimana kalau misalkan dia udah dibebasin? Gimana kalau misalkan dia tahu kita ada di sini, Om? Gimana kalau misalkan dia nyakitin kita lagi? Emang lu dasar ya? Hah? Anak gak tau diri lo ya? Ini masih sombong! Teriak-teriak bikin sakit komik! Yang dasar! Anak pembawa sial! Lo bikin masalah lagi sekarang? Basi, cukup, Basi. Heran gue malu. Kanza ini baru aja mimpi buruk, dia masih ketakutan. Hei Kansa, kamu itu bukan anak kecil. Bisa gak sih bedain dunia nyata sama dunia mimpi? Manja banget, alemang. San, lu tuh otaknya dipakai dong. Ya, dia ini cuma pura-pura doang. Supaya lu kasihan sama dia. Tiap hari ada aja kan yang dia lakuin. Supaya bisa dapat perhatian, ya kan? Hah? Gue yakin banget lo sekarang sengaja bikin heboh supaya lo gak disuruh ke pasar buat beli ikan, ya kan? Ngomong dong, jawab. Emang dasar pemalas lo ya? Basi gak boleh gitu dong. Sakit kan lo? Hah? Sakit kan? Biar lo tahu rasa. Gini aja Mbak, gini. Hari ini yang ke pasar biar Tasya aja. Gimana sih lo? Setelah gue inget-inget dan gue pikir-pikir ya, hidup gue susah sampai kayak begini keadaannya. Ini semua gara-gara lo. Coba aja, dulu lo gak maksa-maksa buat gue nikahin temen lo tuh. Udah beranak satu. Jadi begini kan sekarang hidup gue susah. Dia udah meninggal, tapi dia masih aja tinggalin beban nyebelin. Basi, sabar Basi, cukup. Mbak, gak mesti kayak gini sama Kansa dong. Tapi hidup gue susah sekarang, tau gak? Susah banget. Ya tapi Basi gak perlu mengungkit masa lalu yang buruk itu gak bagus, Mbak. Apalagi almarhum suami Mbak sudah meninggal. Apa kamu gak kasihan, Mbak? Dia gak tenang di alam sana. Bodoh. Lo gak usah pikirin temen lo yang udah meninggal. Lo harusnya pikirin nih gue, kakak lo sama nih keponakan asli lo. Bukan pikirin dia juga nih. Udah deh, sekarang lo diem ya. Lo gak usah ikut campur. Diam, ini urusan gue. Dengerin nih. Ya, kalau lo masih mau tinggal di sini ya, cepetan lo beli ikan ke pasar. Kalau enggak bakalan lo gue izinin buat ngajar lagi. Cepetan. Lu jangan mentang-mentang guru ya, terus lu seenak-enaknya tinggal di rumah ini. Seenak
Seenak-enaknya lo nentang omongan gue. Gaji lu sebagai guru honorer nggak cukup untuk biaya hidup kita. Makanya kita tetap harus buka warung. Cepetan nggak? Makanya cepetan lu ke pasar. Iya Bu, iya. Pasar ke pasar. Iya Bu, aku ke pasar Bu. Bak. Awas lo ya, ngolah lo ya. Dan lu juga ya. Kalau lu belain dia lagi, Woi, kenapa berhenti sih? Ayo lanjut. Lu gak lihat di depan ada siapa, ha? Kok udah buka kaca sih di sini? Ngapain coba dia? Cuci, parkir. Bukan sudah cabut tuh. Ayo lanjut. Enggak. Kita cabut aja deh. Udah pagi, Dan. Kita harus sekolah besok. Lebay banget, lu takut. Ini bukan masalah takut, bro. Masalahnya, kalau bokap gue tahu gue ngetrek, udah kelar hidup gue. Gini ya, lo kalau nggak mau balapan sama gue, ingat lo harus bayar 500 ke gue. Lo pada bayar 500 ke gue ya, gue menang nih. Wah, nggak bisa lah. Enggak. Yaudah, kita lanjut nih, Trek. Nah, gitu dong. Ayo lanjut. Lu nggak apa-apa? Astagfirullahaladzim. Kanza. Ya Allah. Pak, tolong Pak, takut di polisi Pak. Iya bu. Woi, jangan dulu. Ini pasti plat nomor penabrak tadi. Betul Pak, betul. Selamat pagi, Dan. Diam lo.
Dani. Dani, kamu udah janji sama mama ya? Iya kan? Sampai kamu berlutut-lutut segala depan mama. Kamu janji kamu gak akan balapan liar lagi. Tapi sekarang mana? Mana janji kamu? Dani, mama itu sengaja gak cerita sama papa. Karena mama pikir mama bisa pegang omongan kamu. Tapi apa? Mama salah. Mama udah percaya sama kamu. Dani, sekarang kalau sampai papa tahu gimana? Hah? Apa yang papa akan lakuin ke kamu? Kamu tahu itu? Kamu sekarang ikut mama. Ya, udah. Kemana? Mama bilang kamu gak usah ngelak lagi. Polisi nemuin plat motor kamu. Jadi sekarang kamu harus ikut mama. Ma! Diam kamu, ikut mama sekarang. Ayo, ayo. Sini ikut mama. Mama bilang kamu ikut mama. Ayo. Udah, kamu jangan banyak ngomong lagi udah. Ayo, sini. Sini, sini. Heh, kamu bener Dani. Kamu nggak bisa seenaknya nabrak orang terus kamu kabur begitu aja. Mama nggak pernah ngajarin anak-anak mama menjadi seorang pengecut dan nggak bertanggung jawab seperti kamu ini. Ma, kita mau kemana, Ma? Ikut mama, ikut. Ayo. Lukanya udah diobati. Mungkin beberapa hari lagi akan kering. Makasih ya, Dok. Loh, Sarah? Rafiq, maafin saya ganggu ya. Kamu ngapain kesini? Saya mau antar anak saya Dani mau jenguk bu gurunya. Oke. Ya. Dani, kamu minta maaf. Ayo. Bener aja, Mak. Kalau aku ngaku, aku bisa dikeluarin dari sekolah. Bukan sanggah kenapa-kenapa. Ya. Untung dia masih hidup. Dan dia gak celaka, cacat gara-gara kelakuan kamu. Ternyata aku nggak salah lihat. Yang nabrak aku itu adalah Dani, murid aku sendiri. Dia pasti sangat ketakutan. Makanya dia langsung malah lari, bukannya nolongin aku. Kalau Dani minta maaf, pasti polisi tahu kalau misalkan dia tuh salah. Dia bisa-bisa dipenjara. Dan itu akan menghancurkan masa depannya. Aku tetap nggak boleh ngaku. Kalau Dani adalah pelakunya, kasihan. Masa depannya bisa hancur. Bilang kamu minta maaf sama ibu guru sekarang. Bu, saya... Dani, kamu ngapain sih ada di sini? Kamu kan harusnya sekolah. Tapi tadi polisi telepon saya dan bilang kalau anak saya Dani nabrak ibu. Masa sih, Bu? Kayaknya bukan Dani deh. Kenapa bukan Za bilang begitu ya? Padahal jelas-jelas ada bukti kalau Dani pelakunya. Apa mungkin bukan Za sengaja nggak ngaku? Dia menyembunyikan kejadian sebenarnya demi menyelamatkan masa depan Dani. Apa benar saudara Dani bukan penabrak ibu? Bukan kok, Pak. Lalu kenapa plat motornya ada di lokasi kejadian? Jadi gini, Pak. Sebelumnya memang Dani sempat lapor ke sekolah kalau plat motornya itu hilang, Pak. Ya mungkin teman sekolahnya memang masih jahil dan mungkin ada yang nggak suka sama Dani. Makanya plat
motornya itu dibuang gitu aja, Pak. Baik, kalau begitu kami akan catat semua kesaksian Ibu. Kami permisi dulu. Baik, Pak. Ih, nyebelin banget itu anak ya. Ada aja yang dia lakuin. Kecelakaan lagi sekarang. Aduh, bikin repot aja. Kanza tuh membuat sial mah, dimana dia ada orang-orang juga jadi ikut apes. Udahlah, Pak. Nggak usah marah-marah. Namanya juga kecelakaan. Siapa yang mau sih, Kak? Udah deh, diem. Emang lo mau ganti barang-barang gue apa? Gak usah belain dia. Dani, kamu minta maaf. Ayo. Mama bilang kamu minta maaf sama Bu Kanza. Kalau perlu kamu berlutut di depannya. Enggak. Dani, minta maaf. Dengar Mama. Ayo. Bu, saya minta maaf ya Bu. Iya, saya maafin kok. Awas aja ini guru, aku bakal bikin perhitungan sama dia. Bukan, Sa. Setelah ini, Ibu harus membimbing Dani sehingga Dani tidak nakal lagi. Saya mohon ya, Bu. Iya, Bu. Saya janji. Saya permisi dulu ya, Bu. Sarah? Sarah, seharusnya sambil menunggu hasil laboratorium biopsi, kamu tuh istirahat. Aku kesini sama Dani, mau nganterin dia. Jadi tolong jangan bicarakan soal ini ya. Sarah, kamu ini istrinya Bayu, sahabatku. Dan sekarang kamu sedang sakit. Jadi sebaiknya Bayu dan anak-anak kamu tahu kondisi kamu sekarang. Fit, kamu kan udah janji sama aku, hanya kita berdua aja yang tahu sampai hasil lab ini selesai. Kalau sekarang mereka udah panik, udah sedih. Aku nggak mau itu terjadi. Aku mohon, Fit, jangan ngomongin ini lagi. Iya, tapi... Aku kan teman kamu. Aku mohon sama kamu. Ya. Oh iya. Tadi gue papasan tuh sama ibu-ibu dan anak laki-laki. Mereka tuh siapa? Emangnya kenapa, Bu? Anak laki-laki itu yang nabrak lu ya? Ya iyalah, Ma. Emangnya siapa lagi, Ma? Nggak mungkin kan anak itu berlutut buat ngelamar si Hanza yang perawan tua. Untung gede kalau gitu gue. Ibu mau ngapain? Ibu! Om berhenti Ibu! Iya. Bapak benar, saudara yang Kanza? Iya, betul, suster. Mari ikut saya, Pak. Oh iya, bentar. Tasya, tolong kamu kejar ibu kamu. Ih, gak mau. Ngapain pagi-pagi ngejar-ngejar gue kayak anak-anak aja? Si Om. Nah, itu dia. Ini dia nih. Anak gue, Kanza masuk rumah sakit gara-gara anak lo. Terus sekarang lo sama anak lo mau main pergi gitu aja seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Gila ya. Saya dan anak saya mau minta maaf sama ibu dan keluarga. Enak aja minta maaf. Gak cukup dia sekali minta maaf doang. Ibu ini kayaknya mau manfaatin mama. Sebaiknya gue rekam aja deh. Jadi maksud ibu saya harus apa? Dia belaga nanya pura-pura nggak ngerti. Jangan mentang-mentang situ orang kaya. Terus situ pikir situ bisa meninggalkan masalah gitu aja. Gak gitu. Sekarang terus terang aja deh. Gue minta ganti rugi. Bayar itu. Biaya berobat anakku sampai sepuh. Iya. Tadi kan saya juga udah bilang saya mau bertanggung jawab. Ya harus emang wajib. Iya, makanya saya akan transfer kebutuhan ibu berapa? 20 juta. Tolong ibu masukin nomor rekening ibu.
Ini buktinya sudah tertransfer ya, Bu. Ntar gue lihat dulu. Baru ketahuan kan ujung-ujungnya minta duit. Laganya aja bukan sebaik kayak malaikat. Apa Ibu butuh bantuan saya lagi? Ya, sekarang sih belum ada lagi. Tapi kalau misalnya nanti kurang, gue bakal minta lagi sama lo. Gue cari lo sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, gue cari di kantor polisi. Ingat tuh, ingat. Ada dokter. Anak saya gimana keadaannya, Dok? Kanza sepertinya harus dirawat inap selama 2 hari, Bu. Aduh, enggak ya, Dok. Enggak. Saya enggak setuju. Saya mau anak saya pulang sekarang. Ayo cepat. Kasih. Sebaiknya kita ikutin saran dokter. Lu apaan sih? Emangnya lu punya duit apa? Punya duit gak lu? Gak punya kan? Udah diem lu. Ayo cepetan lu balik. Cepetan balik. Gak usah dilemes-lemesin gitu deh. Cepetan. Orang biasa aja juga jatuhnya. Cepetan. Amalan senang-senang dia tuh. Cepetan. Gak usah dimanja-manjain gitu. Ntar juga semu-semu gini. Balik, buruan. Permisi dokter ya, makasih. Yuk. Dani, tunggu. Handphone kamu mana? Sini kasih Mama. Buat apa, Ma? Sebagai hukuman perbuatan kamu tadi. Handphone kamu Mama sita. Sini. Aku udah minta maaf sama Bu Kansa, Ma. Meskipun begitu kamu harus tetap dapat hukuman. Kamu tahu perbuatan kamu tadi itu nyaris menghancurkan masa depan kamu. Kamu harus sadar itu. Enggak, aku nggak mau. Sini sekarang. Enggak, aku nggak mau, Ma. Kasih Mama handphonenya atau Mama telepon Papa sekarang dan Mama ceritain semua. Sini. Enggak. Sini. Enggak. Oke. Mama akan telepon Papa sekarang. Ma, jangan, Ma. Iya, Ma, iya. Sini. Ini pasti gara-gara Bu Kansa. Awas tuh, Bu. Woi, aku masih bisa pinjam HP-nya Kak Nadia. Hei, kamu ngantuk, Nak? Nunggu dulu ya. Enggak, Ma. Kirana mau nungguin Papa. Kamu harus bobo sekarang sama Mama yuk. Tapi kalau Papa pulang, bangunin ya. Iya sayang, nanti Mama bangunin. Yuk kita ke kamar yuk. Itu pasti Papa. Kirana juga bilang apa? Papa akan pulang. Yuk. Adik cantik, tanda tanganin dulu ya. Ya. Ini bunganya. Makasih ya, Pak. Iya, Bu. Mama jangan sedih. Papa akan datang kok. Papa nggak akan lupa ulang tahun pernikahan Mama dan Papa. Nah, itu pasti Papa. Ini cantik, ini ada kiriman. Jangan lupa tanda tangan, Bi. Oke. Ini coklat. Coklat. Iya. Kau tetap milikku. Ma, ini coklat mahal. Pasti rasanya enak. Bunga dan coklat nggak bisa membayar kesedihan Mama sekarang. Mama sekarang cuma butuh Papa datang ke sini.
Ini kalau sampai kurir lagi yang datang, Mama akan balikin semua barang-barang ini. Papa? Maaf aku terlambat. Selamat hari ulang tahun pernikahan kita, sayang. Kok kamu jadi menangis? Apa? Kamu kira aku akan lupa hari jadi kita? Gak mungkin, sayang. Aku tidak akan pernah melupakan hari yang paling penting buat kita berdua. Aku sengaja datang terlambat karena ingin tahu apa kamu masih nungguin aku, masih ada rindu buat aku, kamu masih mengharapkan aku. Karena hanya dengan rindu dan harapan, artinya kamu itu masih cinta dan sayang sama aku. Wah, selamat ya, Wah. Makasih sayang. Selamat ya, Ma. Makasih sayang. Mama kira pasti papa lupa. Ya nggak mungkin lah, sayang. Mama itu sudah kasih kehidupan yang begitu sempurna buat papa, buat anak-anaknya yang cantik, anaknya yang ganteng juga. Dan mama kalian ini merupakan anugerah yang paling indah yang diberikan oleh Allah buat papa. Ini kalian udah rapi kan? Ayo kita pergi sama-sama makan malam. Ayo, yuk. Kayaknya kita nggak usah ikut deh. Ini kan hari anniversary dia. Jangan kamu deh. Ya udah. Nanti aku pakai. Oh ya, Mah. Pah, bukannya aku nggak bisa ikut, cuma aku masih banyak ada tugas sekolah. Jadi, Mama sama Papa aja berdua. Iya, Pak. Untung karena dia yang ngingetin aku ada PR. Jadi, aku di rumah aja ya. Cekin rumah, Papa aja yang pergi sama Mama. Serius, tuh lihat adik kamu yang manyun. Enggak serius, Pak, serius. Kirana, Kirana? kamu tuh masih kecil, jam segini harus istirahat ya. Biarin ya. Jadi, kita berdua aja, kita berangkat sekarang. Aku siap-siap dulu, ambil tas dulu di atas ya. Ya, sayang. Pacaran lagi. Silakan. Untung gue udah siapin baju party, jadi cepet. Mama sama Papa lagi pergi lagi. It's time to party, yes finally. Halo? Ya ini gue udah OTW kok ke Butterfly kan? Oke. See you, bye. Restoran ini kok sepi banget ya, Mas? Kayaknya cuma kita yang makan di sini. Aku sengaja bikin khusus untuk malam kita berdua.
Silakan, selamat menikmati. Di sini makanannya enak sekali. Oh ya? Ya, kamu pasti suka. Ayo. Aku kayaknya masih agak kenyang mas, soalnya tadi makan cake sama anak-anak. Yaudah, kalau begitu bagaimana kalau kita mulai dengan dansa dulu? Iya, kayak dulu, kayak waktu masa-masa muda kita dulu. Kita dansa, ya kan? Pasti setelah dansa kamu akan apa? Oh. Bagaimana sayang? Kamu suka dengan hadiah ulang tahun pernikahan kita? Aku suka. Ini indah sekali mas. Tahu nggak? Itu melambangkan diri kamu. Sayang, kamu itu bagaikan matahari yang selalu menyinari hidupku, hidup anak-anakmu. Karena kamu, aku dan juga anak-anakmu itu tidak seperti malam yang gelap gulita. Kamu itu sumber kehidupan bagi kami semua. Aku mencintai kamu lebih dari apapun yang pernah kamu bayangkan selama ini. Kamu adalah segalanya buatku. Segalanya teramat berarti. Terima kasih mas. Aku juga cinta sama kamu. Sayang, kamu kenapa? Kepalaku sakit. Sarah, kamu kenapa? Sakit? Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba. Kenapa? Sarah. Astagfirullahaladzim. Sarah, kamu kenapa? Tolong, enggak, tolong enggak. Pak, istri Bapak kenapa? Istri saya pingsan, tolong bawakan tasnya ya, Baik, ke mobil Pak. ya. Sayang, kamu yang kuat ya. Halo, Faye. Sarah pingsan. Iya, sekarang kami ke rumah sakit, ke tempat kamu ya. Kamu yang sabar ya sayang. Kamu tenang aja. Rafiq, Rafiq, tolong Sarah. Bayu, kamu tunggu di sini ya. Aku akan lakukan yang terbaik untuk menolong Sarah. Ayo, Ya Allah. Tolong istriku ya Allah. Sus, cepat hubungi dokter ahli onkologi. Sekarang, ini darurat. Bagaimana keadaan Sarah? Kamu kenapa malah diam? Ini bagaimana keadaan Sarah? Untuk saat ini ya, dia baik-baik aja. Sarah udah siuman baik. Untuk saat ini? Maksud kamu tuh apa?
Ini apa ada yang kamu sembunyikan dari aku, Fik? Hah? Katakan, Fik. Rafiq, aku ini suaminya Sarah, aku berhak mengetahui semua kondisi Sarah. Kamu jujur aja sama aku, ada apa ini? Bagaimana keadaan Sarah, Fik? Sekarat, Bay. Dia menderita kanker rahim. Stadium 4. Nggak mungkin, Fik. Bayu. Aku tahu ini nggak mudah buat kamu, Bay. Tapi kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Kamu harus kuat. Terutama di depan Sarah. Dan menurut kira medis, umur Sarah mungkin tidak akan lama lagi. Kemungkinan Sarah hanya akan bisa bertahan 1 bulan lagi. Kamu itu bukan Tuhan yang bisa tahu umur orang. Mana ada dokter yang mendiagnosa kanker cuma dengan 1 kali pemeriksaan. Aku nggak percaya dengan diagnosa kamu, Ram. Aku akan cari rumah sakit lain, bahkan kalau perlu ke luar negeri untuk mencari second opinion, mencari pendapat lain. Ngerti kamu? Bayu. Sebenarnya ini bukan pertama kali aku memeriksa Sarah, Bay. Beberapa minggu lalu Sarah datang ke sini. Karena ada rasa sakit yang itu sakit di dalam perutnya. Dan setelah tes darah, ronsen, aku juga kaget dengan hasilnya, Bay. Sarah menderita kanker. Kamu harus kuat, Bay. Demi anak-anak kamu. Sarah sudah tahu hasil labnya. Sebelum Sarah melakukan biopsi, dia sudah mengetahui mungkin ada kanker di dalam tubuhnya. Tapi dia nggak pernah tahu kalau kankernya sudah menyebar. Dan aku juga tidak pernah memberitahu dia bahwa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Sarah, sayang, kamu jangan khawatir ya. Aku sudah minta Rafiq untuk menangani kamu sampai sembuh. Kamu yang kuat ya. Kamu tenang. Kanza! Iya, Bu. Lama banget sih. Nih, lo anterin makanan ini ke rumah Pak Sastro. Cepetan, dia udah nungguin di rumah. Bu, tapi kan ini udah malam, Bu. Aku nggak enak loh ngasih makanan ke rumah orang malam-malam. Takutnya ganggu gimana? Kenapa sih? Selalu aja lo ngebantah. Hah? Bisa nggak kalau disuruh nggak ngebantah? Cepetan, lo anterin nggak? Cepetan anterin. Anterin sana, cepetan. Iya, Bu. Iya, ya tapi cepetan lo pergi sana. Ih. Yes, setelah malam ini semua utang-utang gue sama si Pak Sastro bakalan lunas. Bahkan gue akan dikasih duit tambahan lagi sama dia. Woo! Yes. Selamat malam, Pak. Ini ibu saya mau ngasih makanan buat Bapak. Kamu yang namanya Kanza. Iya, Pak. Cantik. Kamu pasti disuruh ibu kamu ya? Iya. Apa ini kan udah malam, saya mau pulang dulu ya.
Mana buru-buru? Kita kan belum ngobrol-ngobrol dulu. Enggak, saya mau pulang. Saya mau pulang. Saya mau pulang. Diam kamu. Diam. Masih. Kamu ikuti kemauan saya. Hidup kamu mulai malam ini akan berubah. Kita akan bersenang-senang. Masih apa? Diam, ikuti apa kemauan saya. Kaca. Sini. Ya Allah. Kaca. Masih saya. Teriak yang kencang. Tidak ada yang bisa lepas dari cengkeraman saya. Teriak yang kencang. Teriak. Lepasin saya. Saya nggak mau. Berarti kamu sudah tahu bahwa ibu kamu akan menjadikan kamu istri saya yang keempat. Kaja! Dino! Ujung! Tangkap Kaja! Bawa kemari! Awas kalau gue ketangkap. Tangkap! Kenapa begini? Kenapa berita ini baru aku dengar di saat aku ingin sekali kita itu merasakan kebahagiaan merayakan hari ulang tahun pernikahan kita. Sarah, aku tidak akan pernah sanggup kehilangan kamu. Kamu tahu itu kan? Kamu harus kuat, Mas. Aku nggak sanggup melakukan ini sendirian. Anak-anak membutuhkan kamu. Aku juga butuh kamu. Kamu sembuh, ya. Kamu harus sembuh. Gak boleh sakit. Ya sayangnya. Kalau boleh memilih, aku juga nggak mau sakit. Tapi ini takdir yang aku harus terima. Ya Allah, apa Mas Bayu bisa menghadapi Nadia dan Dani yang sedang beranjak remaja? Mereka sedang nakal-nakalnya. Mereka butuh aku. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku harap saat ini Nadia dan Dani ada di rumah. Dan mereka nggak bikin masalah di luar lagi. Sarah, kamu mikirin apa sih? Udah. Mas, aku minta kamu sekarang pulang ke rumah. Aku pulang. Bagaimana aku ini bisa ninggalin kamu sendirian di sini dengan keadaan seperti ini? Enggak. Aku mau di sini sama kamu. Maksud aku, kamu pulang ke rumah dan kamu ambilin baju tidur piano kesayangan aku. Aku nggak mau pakai baju rumah sakit ini, aku nggak betah. Kirain apaan? Ya nanti biar aku telepon aja Dina. Aku mau kamu yang nyakitin hatiku. Ya sudah. Kalau memang maunya kamu seperti itu, kamu tunggu aku ya. Aku janji, aku tidak akan lama. Setelah itu aku akan langsung balik ke sini lagi. Ya? Aku titip cium untuk anak-anak. Aku kangen. Aku pengen ketemu anak-anak. Iya sayang. Iya, ya sudah. Kamu jangan berpikiran macam-macam. Kamu akan sembuh. Kita akan kumpul lagi terus ya.
Astagfirullahaladzim. Duduk sini dulu. Mau lari kemana lu? Hah? Ayo. Ayo, ayo. Lepasin. Lepasin. Sak, sekarang itu kamu nggak bisa kemana-mana lagi. Makanya ikut dengan saya secara baik-baik. Jangan ada paksaan. Yuk, yuk. Enggak, saya nggak mau pergi. Biarkan saya. Kamu itu milik saya. Kamu ikuti perintah saya. Yuk. Ayo, yuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ada apa ini? Kalian nggak bisa seenaknya membawa dia pergi. Main paksa orang begitu aja. Hei, kamu ini siapa? Jangan ikut campur dengan urusan saya. Anda suaminya? Ya, saya... Bukan. Dia bukan suami saya. Dia tuh orang jahat dan dia pengen nadain saya, Pak. Kalau begitu, lepaskan wanita ini. Lepaskan dia, atau saya lapor kalian semua ke polisi. Oh, ngancam. Dengar ya, saya tidak gentar dengan ancaman kamu. Beresin. Siap, bos. Beresin. Jadi jagoan kamu. Pak, Bapak mau ngapain, Pak? Kamu tenang di sini aja. Pak, jangan, Pak! Pak! Ujuk! Mirna! Cabut! Jangan cari penyakit! Cabut! Kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa kok, Pak. Rawat sekali. Dek. Ada-ada aja. Aduh, buset. Kalau ngapain di sini? Lo harus jadi tempat massage lo, Ibu. Ibu kenapa sih, Ibu tega banget sama aku? Aku sama ini sama ya, sama apa yang udah Ibu lakuin sama aku, Bu. Tapi ini udah kelewatan. Aduh, gue tuh bener-bener bisa lo. Lo tuh jadi orang tuh bodoh ya. Yang gue lakuin itu semua buat kebaikan lo. Supaya lo nasibnya berubah, nggak sial terus-terusan. Lihat gue, hah? Lo denger nih, kalau lo nikah sama laki-laki kaya raya, derajat lo akan terangkat, hidup lo akan enak, nyaman. Lo dikasih hidup enak, lo malah kabur, kan bersyukur lo ya. Ibu kalau misalkan pengen nolong aku, Bu, bukan kayak gini, Bu, caranya. Lagi pula Pak Sastro punya 3 istri, Bu. Aku nggak mau jadi istri keempatnya. Bisa ngebantah lo ya. Lo turutin gue kalau lo masih nganggap gue ini sebagai ibu lo. Mau jadi anak durhaka lo. Balik sama Pak Sastro lo, balik. Tapi, Bu, terakhir gue ngomongnya,
cuma dua. Lo balik ke rumah Pak Sastro yang nyaman atau lo tetap tinggal di sini. Tapi gue bikin hidup lo seperti serasa di neraka. Ibu jangan ibu. Balik kau. Balik kau salah apa? Ibu. Cepetan lo nurut gak? Ayo banget cepetan. Cepetan. Lo balik ke tempat Pak Sastro sekarang juga. Awas lo ya kalau lo nggak nurut ya. Lo lihat nanti. Cepetan. Ini kita masih lanjut kan? Yaudah lu lanjutin aja tuh di dalam. Hah? Lo nggak ikut turun? Oh, nggak seru banget. Woi. Kok ada lo? Lo mau ikut gue party? Wih, sadar. Woi. Apa sih? Apa lagi? Ayo cepetan masuk, ada papa. Apa deh. Kok alkohol banget lagi. Sayang, kamu udah pulang? Kamu pasti belum makan. Aku siapin makanan khusus kesukaan kamu. Kita makan sama-sama ya? Iya, sayang. Nadia, Papa cuma mau bilang sesuatu yang harus kamu tahu. Kalau mama kamu, Papa juga sayang sekali sama kamu. Mimpi yang indah ya, sayang. Dani juga sudah tidur. Selama ini, Sarah sudah membesarkan anak-anak dengan sangat baik. Mereka begitu dekat dengan mamanya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan anak-anak kalau tahu
apa yang sedang dialami oleh mama mereka. Tumben papa yang masuk ke kamar. Biasanya mama. Mama kemana sih? Kirana masih sangat kecil. Dia masih membutuhkan perhatian Sarah. Tapi Allah berkehendak lain. Bagaimana aku harus memberitahu anak-anak bahwa waktu mama mereka tinggal sebentar lagi. Kemungkinan tinggal sebulan lagi. Sebulan lagi mama mereka akan meninggalkan mereka untuk selamanya. Apakah aku akan sanggup melihat Kirana yang masih kecil begini kehilangan mamanya? Tadi saat aku sampai di rumah, aku merasa sepi sekali nggak ada kamu. Aku nggak bisa membayangkan bagaimana kalau nanti kamu benar-benar sudah nggak ada saat aku sampai di rumah. Maafkan aku ya. Aku tuh akhir-akhir ini terlalu sibuk bekerja sampai aku nggak bisa menyadari kalau kamu lagi sakit seperti ini. Seharusnya aku punya waktu lebih buat kamu. Aku ngerti, Mas. Aku minta sama kamu. Besok aku mau pulang ke rumah ya. Aku nggak mau saat-saat terakhirku habis di sini karena waktuku nggak banyak. Aku mau menghabiskan hari-hariku di rumah. Aku mau saat-saat terakhirku jadi kenangan yang indah. Kamu bisa sembuh atau enggak kamu? Kamu istirahat ya, kayaknya udah malam. Ya. Tuh, jam segini. Kak, Mama mana? Assalamualaikum. Hai. Mama kenapa digendong Papa? Mama kenapa? Kok pucat gitu? Mama sakit? Mah, jawab dong. Kalian sarapan aja, ya. Oke. Nih sayang. Ma. Sayang. Sayang. Mama kenapa sih? Mama sakit apa? Mama
Mama kangen banget sama Kirana. Aku juga kangen banget sama mama. Peluk mama yang kenceng ya. Mama sakit apa sih, Pak? Iya, Pak, cerita dong sama kita. Kemarin pas pergi makan, Mama baik-baik aja. Kok sekarang jadi pucat kayak gitu? Nadia, Dani, mendingan kalian sekarang cepat berangkat sekolah, nanti telat. Ya. Enggak, Ma. Aku nggak mau berangkat. Kalau Mama masih nggak mau cerita, aku bakalan telepon Om Rafiq supaya dia ngecek Mama. Om Rafiq saat ini pasti lagi sibuk dengan pasiennya. Papa gak enak kalau harus menghubungi dia. Tapi, Lagi Pa, pula mama kamu ini sebenarnya cuma kecapean, jadi nggak perlu harus pakai dokter segala. Ya? Mas, aku lapar. Kamu mau nggak buatin pancake buat aku? Ayo bikin pancake buat mama. Pasti kalau makan pancake papa langsung sembuh. Iya, betul juga. Ayo. Sebentar ya. Iya kan, Ma? Iya, makasih ya. Nadia, Dani, sini duduk deket mama ya. Papa bikin pancake aja nggak bisa. Lihat tuh, tumpah semua. Iya sayang. Papa sedih karena mama ya? Papa buat lagi ya. Kali ini nggak akan gagal. Pelan-pelan ya. Mama minta maaf. Mama nggak bisa selalu nemenin kalian. Mama kok ngomongnya kayak gitu? Ma, kalau Mama udah menganggap kami udah gede, Ma, kenapa Mama nggak jujur? Mama divonis kanker. Enggak, Ma. Dan mungkin aja mama umurnya cuma sebulan lagi. Ma, aku nggak mau kehilangan Mama. Kangen Mama. Aku sayang banget sama Mama. Ma, ayo ke dalam. Mama pasti lapar. Mama, ayo sarapan. Pancake sama teh hangat sudah jadi. Iya sih. Suapin ya, Ma. Iya. Mama potong, kamu ambil suapin Mama ya. Aku suapin ya, Ma. Gimana? Enak nggak? Enak banget. Aku sama Papa bikin spesial buat Mama. Kata Papa, pakai bumbu rahasia. Oh iya? Ayo, udah biarkan Mama habiskan pancake-nya ya. Sekarang anak-anak, biar hari ini Papa yang antar berangkat sekolah. Ya. Loh, Kirana kok di sini? Ayo ikut sana. Aku nggak mau sekolah hari ini. Aku maunya sama Mama. Boleh nggak sehari aja? Please. Ya Allah, waktuku semakin sempit rasanya. Setiap detik begitu berarti. Aku ingin puas-puasin bersama anak-anakku sebelum aku pergi selamanya.
Gimana sayang? Kalau suatu saat nanti Mama pergi, Kirana kangen nggak sama Mama? Memang Mama mau kemana? Mama mau pergi ke rumahnya Allah. Sila pernah cerita neneknya ke rumah Allah. Siapa yang ke sana nggak bisa pulang lagi. Mama nggak boleh pergi ke sana. Aku nggak akan biarin Mama. Nggak boleh nangis ya. Mama pasti kembali lagi kok. Mana mungkin Mama ninggalin anak Mama yang pintar, yang cantik, sayangnya Mama ini. Mama sebentar aja ke sana perginya, ketemu sama Allah. Terus Mama balik lagi dengan penampilan yang baru. Kalau wajah Mama nggak sama, gimana? Aku nggak tahu itu Mama. Sayang, kamu kan punya hati. Kalau nanti hatinya Kirana yang bilang sama Kirana kalau itu Mama, pasti Kirana kenal Mama. Sayang, kamu nanti bilang sama Kak Dani sama Kak Nadia ya, kasih tahu kalau itu adalah Mama. Pasti mereka akan susah kenalin Mama. Kirana harus janji sama Mama, Kirana bantu itu. Iya. Janji? Aku janji. Peluk Mama saya. Mudah-mudahan aku juga bisa memberi pengertian pada Dani dan Nadia. Jadi Mama sudah memberitahu kalian. Kalau Mama nggak ngasih tahu aku, sampai kapan Papa mau nutupin, Pak? Sampai kapan, Pak? Hah? Sampai kapan? Sampai Mama meninggal? Itu, Pak. Kamu nggak sepantasnya bicara seperti itu sama Papa. Udah, Pak. Aku mau turun sekolah aja sendiri, Pak. Kamu apa-apaan sih, Dani? Pak, kiri, Pak. Dani. Dani. Sabar, Bang. Kita semua sama-sama shock kalau Mama sakit parah. Tapi biarin Dani sendiri dulu, Pak. Buat nenangin diri. Sayang, bukan cuma kamu dan Dani. Papa juga shock sekali begitu mendengar semua Mama. Papa mohon sama kamu dan Dani lebih sering untuk berada di dekat Mama ya. Siapkan kata-kata yang paling indah, paling manis, sehingga Mama bisa membawa kenangan indah ini selamanya. Woi bro, kenapa lo bro? Ya elah Dani. Masa gara-gara bukan sengaja lagi lo jadi cemen? Payah juga nih ya. Iya. Lu pokoknya santai aja dah. Nanti kita yang ngurusin tuh. Nah, benar tadi bilangan. Ini bukan soal bukan sah. Ini nyokap gue. Kenapa nyokap lo? Ngamuk? Nyokap gue kena kanker stadium akhir. Kanker rahim. Nyokap gue sekarat. Nih, lu cobain Sam. Gue jamin masalah lu hilang semua. Apaan ini? Udah lu gak usah banyak tanya. Ini tablet ajaib bro. Bikin masalah lu lenyap pokoknya. Sekarang kalian mulai catat ya. Thanks nih ya bro. Semua yang ada di dekatku tadi indah banget. Terus masalah gue semua jadi lenyap. Ada satu lagi Dan. Betul. Kali ini
bakal bikin lu kayak di surga pokoknya. Dani. Apa ini? Coba nih, obat yang bakar, Bu. Ini narkoba ya? Apa yang udah kamu lakuin? Ibu bakal sita. Jangan ya. Ibu bakal kasih tahu ke ibu kamu. Bu, jangan laporin ke mamaku. Bu, berhenti Bu. Bu, kenapa sih Bu selalu ikut campur urusan saya Bu? Karena kamu itu murid saya. Apa yang udah kamu lakuin sekarang, itu udah keluar dari batas. Itu udah jadi urusan saya. Dengan kejadian ini, saya akan laporin itu ke ibu kamu. Jangan pernah bawa nama mama saya ya. Dasar guru penjilat. Saya punya bukti video kalau keluarga Anda memeras keluarga saya. Lihat nih. Astagfirullah. Jadi waktu aku masuk rumah sakit, ibu minta uang sama ibunya Dani. Ibu bener-bener kelewatan. Saya akan sebarkan video ini ke satu sekolahan biar anak-anak tahu kalau ibu Kansa ini orang munafik, Bu. Gak sebaik yang mereka kira. Sebentar lagi video ini akan viral, Bu. Dasar guru pemeras murid. Kamu itu bener-bener kelewatan ya. Kamu udah tahu salah bukannya minta maaf. Saya akan laporin ini ke kepala sekolah. Silahkan, Bu. Saya nggak takut. Ya udah. Dan lagi pula kalau misalkan kamu memviralkan video itu, saya juga akan laporin ke polisi atas pencemaran nama baik. Kamu harusnya malu. Ibu kamu tuh orang yang sangat baik. Kamu berasal dari keluarga yang baik-baik. Kamu nggak mikir perasaan ibu kamu ketika tahu kamu kayak gini sekarang. Udah lah, Bu. Gak usah ceramain saya. Nomor siapa ya? Iya, halo. Apakah ini dengan Bu Sarah? Iya, saya sendiri. Ini dari siapa ya? Maaf Bu mengganggu. Saya ini Kanza, gurunya Dani. Oh ya ampun, ini Ibu Kanza. Bagaimana keadaan Ibu? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik aja. Tapi sebenarnya saya nelfon ini karena Dani Bu. Dani ada masalah di sekolah dan ini sangat serius. Oh ya? Masalah apa itu Bu? Jadi gini Bu, menurut saya Dani sekarang sudah masuk ke pergaulan yang bebas. Dan saya mendapatkan Dani menggunakan obat-obat terlarang. Bang, cepetan Bang, buru-buru Bang. Saya lagi buru-buru nih, ngebut Bang. Urusan dunia jangan diburu-buru deh. Aduh, Bang, ayo Bang. Ya ampun Dani. Iya Bu, saya lihat sendiri. Dan untungnya saya yang ngeliat Dani Bu. Coba kalau misalkan guru lain, mungkin Dani bisa dilaporin ke kepala sekolah dan bisa keluar Bu dari sekolah. Jadi gini Bu, saya cuma bisa bilang peran keluarga itu sangat penting. Apalagi peran ibu. Ketika semoga nanti kedepannya ibu bisa lebih memperhatikan Dani supaya Dani bisa keluar dari pergaulan bebas ini dan kedepannya bisa jadi lebih baik. Ayo, jangan ngobrol terus. Kalau kenapa-napa gimana nih? Udah nggak apa-apa Bang, ayo ah. Halo Bu, Bu Sarah masih di situ? Iya Bu, saya mau berterima kasih sama Ibu karena Ibu udah ngeluangin waktu untuk bicara soal ini sama saya. Makasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Ya Allah, kenapa Dani bisa seperti ini? Oma itu kangen banget sama kamu sayang. Mama juga kangen sama Oma. Masa tahu nggak? Kangen pengen ini nih nyubitin pipi kamu yang gembesin ini. Sakit Oma, sakit. Nggak usah gitu sakit, ah. Terima kasih ya, Bu. Ibu sudah mau datang. Oh iya, pokoknya kamu jangan khawatir. Ibu akan membantu kamu sebisa mungkin. Iya, ibu juga nggak nyangka keadaannya kok bisa seperti itu.
Ibu sedih aja mendengarnya. Padahal ibu sudah menganggap dia seperti anak ibu sendiri. Tega kamu. Tega kamu stop Mama Dani. Bukan saya telepon mama ya. Udah gak ngerti kenapa kamu bisa seperti ini. Jangan percaya sama bukan saya, Ma. Dia tuh penipu, Ma. Sekarang dia minta duit berapa lagi, Ma, sama Mama? Kamu udah janji sama Mama. Kamu akan jaga diri kamu baik-baik. Tapi lihat apa? Sekarang Mama ada di hadapan kamu. Kamu terjerumus narkoba. Kamu harus biarin Mama mati dengan tenang. Ya. Bukan saya tidak baik, tapi dia gak lapor sama kepala sekolah. Guru lain, kamu udah dikeluarin dari sekolah, kamu ngerti itu? Hah? Aku minta maaf dan minta maaf sama Mama, ya. Anak-anak lain. Kamu gak bisa normal seperti anak-anak. Aku gak bisa apa-apa, aku gak Udah kamu jangan sentuh Mama, jangan pegang-pegang Mama. Mama gak butuh bantuan kamu. Ma, aku janji, Ma, aku janji. Aku gak gini lagi, Ma. Mama gak butuh kamu, Mama gak bisa sendiri. Mama gak butuh. Mama. Tolong, Mi. Kok Dani teriak-teriak seperti itu? Kenapa? Ayo Bu, kita masuk aja dulu ke dalam ya. Mama, Ma. Jadi. Sarah, ini kenapa mama kamu bisa sampai ada di sini? Dani, jawab kenapa? Om Rafiq nggak angkat teleponnya. Nadia, lebih baik begini aja. Kamu sekarang juga ke rumahnya Om Rafiq, ya. Kasih tahu kondisinya Mama. Jemput dia, suruh langsung ke sini. Iya, Pak. Ayo, kita angkat Mama ke kamar. Tadi. Mana ya Om Rafiq? Kok belum datang juga ya? Yaudah, aku susulin kanan ya dulu ya. Dani. Sarah, kamu sudah sadar? Kamu nggak apa-apa? Aku takut banget, Ma. Dani. Satu permintaan Mama dan kamu. Kamu harus janji sama Mama. Kamu jadi anak yang baik ya, Nak. Ya, Ma, aku janji sama Mama. Aku akan jadi anak yang baik, Ma. Kamu tahu, Nak.
Kalau mama udah nggak ada, yang mama harapkan cuma doa terbaik dari anak-anak mama yang mama sayangi. Supaya mama dilapangkan kuburnya. Ya. Iya, Ma. Kenapa emang gitu? Bikin masalah sama kamu? Enggak. Aku cuma khawatir. Waktuku udah gak banyak, Mas. Aku tahu. Kamu pasti gak mau ngebahas masalah ini. Sementara anak-anak butuh perhatian yang lebih. Mas, kalau aku meninggal, kamu harus menikah. Sarah, aku butuh kamu. Anak-anak juga butuh kamu. Dan aku tidak mau hidup dengan siapapun juga selain kamu. Jadi gini Bu, menurut saya Dani sekarang sudah masuk ke pergaulan yang bebas. Dan saya mendapatkan Dani menggunakan obat-obat terlarang. Saya cuma bisa bilang, peran keluarga itu sangat penting. Apalagi peran ibu. Kamu. Apalagi, ha? Aku cuma mau bilang, aku pasti selalu ada di hati kamu. Dan aku selalu ada di hati anak-anak kita. Ya. Biar bagaimanapun juga anak-anak harus ada yang jaga. Anggap aja ini permintaan terakhirku. Kamu harus janji sama aku. Kamu tetap harus menikah lagi. Baik, maaf aku terlambat, Baik. Enggak apa-apa, Rafiq. Kamu tunggu Sarah, Rafiq. Sarah, aku tunggu di luar ya. Aku langsung periksa Sarah ya, Baik. Bagaimana keadaannya Sarah? Rafiq masih memeriksanya. Mama kenapa tadi pingsan? Mama nggak apa-apa. Mama tadi itu cuma kecapean. Nanti begitu diperiksa sama Om Dokter Rafiq, Mama juga sembuh. Ya, doain aja, sayang. Bagaimana Sarah? Sebaiknya kamu temani Sarah, Baik. Dampingi dia. Mungkin umurnya nggak akan lama lagi. Sarah. Awas ya kamu bukan Sarah. Kamu udah bikin mama kayak gini. Apa-apaan ini? Dani? Dani, kamu berhenti ya?
Dani. Dani, kamu mau ngapain sih? Apaan sih, berisik banget. Aduh, aduh, buset. Hah? Dani! 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 Dani, kamu berhenti, Dani! Dani! Itu anak, aduh ya ampun. Bikin pusing aja ya, aneh-aneh kelakuannya. Dasar anak-anak berandal. Aku harus hentikan mereka. Hasan jangan jadi penyakit ya Hasan. Oh. Dani! Woi, apa-apaan tuh? Woi, Zah, Kanza kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa, Om. Bapak-bapak, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Ayo kita pulang. Kita berdua ada di sini karena aku ingin mengenang masa-masa romantis kita dulu. Waktu kita masih pacaran. Kamu juga kangen kan masa-masa itu? Iya. Tapi kan kamu masih sakit. Kamu gak kedinginan. Aku juga ingin menikmati bintang-bintang. Berbaringlah selama kamu suka. Dan tatap semua bintang-bintang itu. Nggak terasa, anak-anak udah tumbuh besar ya. Mereka udah punya dunianya sendiri. Ya. Tapi mereka tetap saja anak-anak yang selalu perlu perhatian dan kasih sayang. Terutama dari ibunya. Hari ini aku capek banget. Aku ingin sekali melupakan semua masalah-masalah ini. Kamu sekarang istirahat saja. Lupakan semua. Jangan berpikiran apapun itu. Sayang, kamu sudah tidur. Sayang. Iya. Mas, aku cantik gak? Kamu cantik sekali. Buat aku, gak ada perempuan di luar sana yang lebih cantik dari kamu. Aku gak pernah merasa bosan memandang wajah kamu. Aku titip anak-anak ya, Mas. Aku sudah dijemput. Dijemput siapa? Sayang, kamu sudah tidur? Kamu benar-benar tidur sekarang? Sayang, kamu tidak usah jawab. Sayang, kamu sudah tidur? Hanya satu yang tak mungkin kembali. Hanya satu yang tak Hari-hari kamu sudah sangat berat.
Kamu istirahat saja. Mimpi yang indah. Jangan lupa, temui aku selalu di setiap tidurku. Aku pasti akan sangat merindukan kamu. Aku janji. Aku akan selalu mengurus dan menjaga anak-anakmu dengan baik. Karena suatu hari nanti kita akan berkumpul kembali. Kau tetap milikku. Dengan tabah dan kuat ya, Bay. Anak-anak kamu membutuhkan kamu. Dani, Nadia, Kirana, ayo turun cepat. Nanti kalian terlambat. Ayo. Ayo, loh, kok belum siap sayang? Pa, ada nggak pasangan kaos kaki aku? Aku cuma nemuin ini. Coba, kamu cari di lemari yang lain ya. Udah, Pa, tapi tetap nggak ada. Kalau ada Mama, pasti Mama tahu di mana. Non, biar Bibi aja yang cariin kaos kakinya. Tapi Bibi bikin sarapan aja. Biar saya yang cari kaos kakinya. Baik, Tuan. Ayo sayang, coba kita lihat ya. Bayu, Ya Bu. ini kan sekarang sudah 2 bulan. Seharusnya... Ibu tenang saja. Aku akan memperkerjakan lebih banyak pembantu dan pengasuh supaya bisa mengurus anak-anak. Ya Bu? Bukan itu yang kau perlukan, Bayu. Kau butuh seorang istri. Pa, aku mau Mama pulang. Kirana, Mama tuh udah nggak ada, kan gak bakal balik lagi. Tapi Mama bilang ke aku kalau Mama akan datang lagi dengan wajah yang baru. Mama janji ke aku. Kirana, kamu harus tahu ya. Mama tuh udah dikubur, gak bakal bisa balik lagi. Emang kamu mau jadi zombie? Mama jadi zombie mau? Dani nggak boleh ngomong begitu sama Kirana. Dia tuh kan masih kecil. Udah, kalian berdua. Mendingan sarapan aja. Ayo, udah. Oma, kamu tuh cuma pengen ngajarin Kirana supaya bisa nerima kenyataan. Ya kalau nggak kan kasihin Kirana berharap mulu. Nadia, tapi oma kamu tuh benar. Kirana itu perlu waktu. Jadi jaga aja ucapannya, ya. Selama 3 tahun, hidupku terbuang gara-gara kamu, Kanza. Kamu melemparku ke tempat itu. Seharusnya aku membencimu dengan dendam setengah mati. Tapi yang terjadi, aku malah gak bisa ngelupain kamu.
Tiap hari aku tersiksa gara-gara merindukan kamu. Setiap hari yang aku pikirin cuma gimana caranya mendapatkan kamu. Kanza, sebentar lagi aku datang. Bersiap-siaplah. Stop. Kanza. Naik ke mobil yuk. Saya sengaja jemput kamu, ya. Ayolah. Ayo. Saya bisa kok pulang sendiri. Jangan ketus kayak gitu dong. Kita ini kan sebentar lagi mau menikah. Sudah sepantasnya seorang calon suami menjemput calon istri. Kanza. Kanza. Kanza! Kanza! Lari kemana kamu? Kejar! Stop! Ojek kan? Ojek, anterin saya ya. Anterin saya. Pak, ayo Pak, cepetan Pak. Kita harus kejar motor. Tangkap Kanza! Tangkap! Iya, bos. Ayo Pak, cepetan. Tenang aja, Non. Dia nggak bakalan bisa nyusul kita. Dan kamu bakalan lepas dari tua bangka. Awas kalau kamu nggak sampai kejar dia, saya pecat kamu. Cepet! Halo Kanza. Selama ini aku udah kangen banget sama kamu. Dan aku yakin kamu pasti juga kangen kan sama aku. Kencang dong mobilnya. Masa nggak sama motor? Dan kamu pun juga tahu kan, selama ini aku selalu mengawasi kamu. Kanza! Sial. Dia pakai masuk ke gang lagi. Kamu turun, kamu kejar dan tangkap. Tangkap! Gak ada yang boleh memiliki Kanza selain gua. Jangan kabur! Woi! 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 Tunggu! Woi! 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 Aduh, bangkat! Aduh, jangan aku! Woi! 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 Tunggu! Woi! Woi! Pergi nggak usah. Iya, Pak. Kanza! Kanza! Ya Allah! Jangan. Kanza. Kanza, kamu kenapa? Kamu ngapain lari-larian kayak gitu, hah?
Yaudah, yaudah, ayo. Udah, yaudah. Iya. Lu sakit? Iya, oke. Supaya mama kalian tuh bangga lihat kalian nih berdua. Ini malah bikin mama kalian nangis. Ada apa? Ibu kenapa marah-marah? Nih, lihat. Nilai-nilai mereka semua berantakan. Ini semesta tentang. Ini kenapa dengan ini? Kenapa bisa begini? Setahu papa kalian itu anak-anak yang pintar. Ini apa ini? Selama ini kalian gak pernah belajar. Atau apa? Jawab. Kan masih kehilangan mama, Pak. Nggak mungkin. 1 semester itu kan 6 bulan. Mama kalian kan baru meninggal 2 bulan yang lalu. Berarti sebelum mama kalian meninggal, nilai-nilai mereka semua sudah berantakan. Yang tanpa Sarah, dia udah gagal mendidik anak. Istirahat di kamar dulu ya. Iya. San, lo bukannya jemput si Kanza? Terus mana tuh anak sekarang? Ada mbak di kamar dia. Enak banget ya hidupnya dia. Pulang, kucuk, langsung kucuk ke kamar. Ngentak aja kan, Man. Pak, Mas. Apaan sih? Aku mau tanya sama Pak Sastro. Pak Sastro bisa datang ke sekolahan Kanza. Apa Mbak Asih yang suruh? Aduh Hasan, biarin aja kali. Lagi ya, Pak Sastro itu kan calon suaminya Kanza. Lupa. Mbak. Apaan? Lepas ke lu. Kasihan Kanza, Mbak. Pak Sastro tuh istrinya sudah banyak. Bodoh. Gua gak pikirin. Yang penting si Kanza nanti hidupnya bakalan enak. Dan kita semua bakalan enak. Emangnya lu gak kepengen hidup enak, ha? Ya Allah, Mbak Asih. Mbak Asih itu sudah keterlaluan ya. Apa lagi sih? Apa sih yang ada dalam pikiran Mbak Asih? Hah? Uang? Iya. Itu sama aja ngejual Kanza, Mbak. Enggak tuh. Mbak, uang gak dibawa mati. Udah deh, lo diam. Gak usah ikut campur. Urusan Kanza itu urusan gue. Lo gak usah sok jadi pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan gimana sih, Mbak? Diam lo. Awas dong cewek ya. Halo? Iya. Apa? Iya. Oh, beres. Saya langsung bawa dia sekarang juga. Ya, siap. Siapa yang telepon, Mbak? Mbak Asih. Kanza, ayo ikut. Ikut kemana, Bu? Gak usah banyak tanya, pokoknya ikut. Asih. Aku nggak mau, Bu. Ayo ikut. Cepat. Apaan sih? Diam. Lo minggir. Mbak Asih, Mbak jangan bawa Kanza, Mbak. Tolong, Mbak. Apa sih? Mbak, Lo minggir gak? Mbak, tolong jangan bawa Kanza. Mbak Asih, tolong Mbak Asih. Ya Allah, Mbak Asih. Ayo lepas ini. Ikut cepetan. Astaga, lu tuh bikin gue kesel. Lepas gak? Lepas, gue bilang lepas. Ibu lepaskan gue. Ikut, Bu. Aku gak mau. Ayo ikut. Tasya. Suruh tunggu tuh cuma taksi. Ibu mau pakai. Gak mau. Ayo cepat. Mau. Lu gak mau. Gak pintu. Udah ikut aja cepetan. Ibu, aku gak mau.
Saya cuma ingin kamu ikut tes kesuburan agar saya lebih yakin bahwa kamu bisa memberikan keturunan buat saya. Ya, ya. Betul, Bos. Enggak, aku nggak mau. Nurut, monggot aja, monggot. Maaf ya, maaf Pak, nggak usah didengerin. Ya sudah, kalau gitu silakan masuk ke ruangan ujung sana. Kamu ikut tes Kamila ya. Iya Pak, ya. Maaf ya Pak ya. Nggak mau. Belum sih mau. Kalau Nyonya Sastro Wijoyo. Cakep, Bos. Kemana Mbak Asia? Apa yang dia bawakan saksi? Iya, makanya. Nggak mau. Aku nggak mau Ibu. Ibu, tunggu di ruang tunggu aja ya. Enggak, saya nggak mau. Aduh, capek banget. Masuk ke sana. Cari minum dulu yuk. Tadi Kanza dibawa masuk ke dalam satu ruang. Wah, harus bantu kemarin Kanza. Kanza! Ada apa, Pak? Tolong saya, dokter. Keponakan saya ada di dalam ruangan itu, dokter. Ini ruang untuk tes kesuburan, Pak. Tes kesuburan? Dokter, tolong keponakan saya, dokter. Ponakan saya dipaksa untuk menikah sama orang yang sudah punya istri hanya untuk mendapatkan anak. Maka itu dia dites kesuburan sekarang. Tolong dokter, saya mohon tolong keponakan saya. Astaga. Bapak tunggu di sini ya, Pak. Kanza. Syukurlah Kanza. Aku takut, Om. Ya. Om gak akan biarkan kamu menikah sama orang itu. Om tidak akan biarkan. Dokter, terima kasih dokter. Sama-sama, Pak. Kalau ada apa-apa bisa hubungi saya aja. Bisa catat nomor saya. Oh ya. Ya, dengan dokter Rafiq. Terima kasih dokter Rafiq. Sama-sama. Pulang. Suster. Anak saya udah selesai belum ya di tesnya? Loh, bukannya tadi udah pulang ya, Bu? Ya udah, Bu, saya permisi dulu ya. Pulang? Tasya, dia kabur dong. Aduh. Lagian Mama sih udah ninggalin dia. Udah ya. Gak usah pakai nyala-nyalain segala. Mendingan sekarang cepetan kita cari dia. Siapa tahu dia balik ke rumah. Cepet. Ada apa, Pak? Mau bertemu dengan saya? Apa karena kejadian tadi sore? Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada. Tapi yang jadi persoalan ini, bagaimana nasib Kanza? Memangnya kenapa? Ya kalau sumpama Kanza dibawa ke rumah sakit lain, lantas siapa yang menolongnya? Mohon maaf saya bertanya nih Pak ya. Saya jadi penasaran sebenarnya kok bisa laki-laki ini memaksa keponakan Bapak? Apa mungkin keluarga Bapak pernah berutang sesuatu sama orang ini, Pak? Ceritanya memang panjang, Bro. Sebetulnya saya ini kasihan sekali dengan Kanza. Kakak saya ini memaksa menikahkan Kanza dengan laki-laki ini. Sedangkan saya tidak setuju. Saya ini terbatas.
hanya menolong Kansa. Saya khawatir tidak ada yang bisa menolong Kansa. Saya tidak setuju kalau Kansa dinikahkan dengan laki-laki ini. Kakak saya orangnya keras kepala. Upaya apa, segala macam bisa menjodohkan Kansa dengan laki. Gimana Pak? Kalau andaikan Kansa, saya nikahkan saja. Oh, bukan Pak. Jadi saya mau menjodohkan Kansa ini dengan teman saya. Teman saya ini udah anak ketiga. Ya, sejak kematian istrinya, anak-anaknya jadi gak keurus, Pak. Keluarganya berantakan. Dan anaknya juga jadi nakal. Sedangkan ibu dari teman saya ini juga sudah tua. Jadi gak bisa terus-menerus memantau anak-anaknya. Bapak tenang aja. Teman saya ini orangnya baik kok, Pak. Anak-anaknya juga baik. Cuma mereka memang ya sedang dalam keadaan yang berduka, Pak. Kalau Bapak yakin Kansa bisa mengurus anak-anak teman saya ini, saya jamin, Pak, Kansa akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Bisa punya rumah dan segalanya. Ya, seenggak-enggaknya Kansa bisa terlepas dari kehidupan yang sekarang ini. Dan sepertinya Kansa juga bisa akan lebih terlindungi. Gimana Pak? Setuju? Kalau kita jodohkan Kansa dengan teman saya. Menurut aku Siti, itu bukan ide yang bagus. Ini demi anak-anak kamu, Bay. Apalagi Nadia dan Dani kan sekarang sudah beranjak remaja. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa mendidik, membimbing, supaya nggak terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Kirana juga masih sangat kecil. Kirana masih sangat membutuhkan kehangatan seorang ibu, Bay. Sedangkan kamu masih bekerja. Kamu nggak mungkin akan punya cukup waktu untuk bisa mengawasi mereka semua. Bayu, ayolah Bay, percayalah sama aku, Bay. Kansa ini orangnya baik, cantik, dan pengertian. Apalagi hidupnya juga kasihan banget, Bay. Ibu tirinya Kansa mau menjodohkan dia dengan seorang laki-laki yang sudah punya istri. Assalamualaikum. Bayu, dan kayaknya kita pernah ketemu ya? Silakan duduk. Kamu sudah tahu kalau saya punya 3 anak? Iya, Om Hasan udah cerita semuanya. Oke, kalau kamu benar-benar bersedia untuk menjadi ibu dari anak-anakku, kamu akan mendapatkan status kamu sebagai istri. Aku akan menafkahi kamu dan akan memenuhi segala kebutuhan kamu, tentu saja. Tapi, kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta aku ya. Cintaku itu cuma untuk istriku. Kalau kamu bersedia dengan itu semua ya,